اتركوه. ياسر ياسر، لا اله الا الله محمد رسول الله. ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ لا اله الا الله واشهد ان امي. أين إلهك الواحد لينقذك؟ لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah ayat yang menyeru agar Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Asy-Syu'ara ayat 214-215. لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad kemudian mengumpulkan kerabat terdekatnya dari kalangan Bani Hashim. Beliau mengajak mereka secara terbuka untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi peringatan akan pedihnya siksa neraka bagi yang bermaksiat, dan menjelaskan tanggung jawab diri masing-masing sebagai seorang hamba. Beberapa orang menyambut baik dan mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW. Mereka dari kalangan Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf yang berjumlah 45 orang laki-laki. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Di tengah penyampaian dakwah itu, Abu Lahab lah orang yang pertama kali menentang dakwah. Namun Abu Thalib berjanji untuk melindungi Rasulullah dan meminta untuk melanjutkan misinya. أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا. Karena yakin dengan perlindungan pamannya, beliau pun memberanikan diri untuk menaiki Bukit Sofa dan berseru kepada orang-orang Mekah. Mendengar seruan yang amat penting ini, kaum Quraisy dari seluruh kabilah pun berkumpul. Di tengah penyampaian dakwah, tiba-tiba Abu Lahab datang dan mengancam Nabi Muhammad. Kelakuan Abu Lahab ini diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Pada tahap berikutnya, Rasulullah menyampaikan dakwah dengan jangkauan yang lebih luas. Beliau mendatangi kabilah-kabilah dan tempat-tempat berkumpulnya kaum musyrikin. Dakwah beliau disambut dengan baik, namun masih banyak juga mereka yang belum menerima ajakannya, sehingga terjadilah gap antara dua pihak yang menerima dakwah dan pihak yang menolak. Dakwah Rasulullah yang semakin masif ini membuat kaum Quraisy sangat geram. Mereka memutuskan untuk melakukan penyiksaan terhadap Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Rasulullah. Ammar bin Yasir yang merupakan budak Bani Makhzum, ia masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke tengah padang pasir yang panas membara lalu menyiksa mereka. Yasir meninggal dunia dalam penyiksaan itu, sedangkan ibunya yang bernama Sumayyah ditikam Abu Jahal dengan menggunakan tombak hingga beliau meninggal dunia. ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ لا إله إلا الله وأشهد أن أمي. أين إلهك الواحد لينقذك؟ لا. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, sedangkan Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi.
Sebuah batu panas diletakkan di dadanya dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. Orang Quraisy berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu kecuali jika engkau mau mencaci Muhammad atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza." Dengan terpaksa Ammar memenuhi permintaan mereka itu hingga ia dilepaskan. Setelah itu dia menemui Nabi Muhammad SAW sambil menangis dan meminta ampun. Lalu turunlah ayat tentang dirinya. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidak berdosa. An-Nahl ayat 106. Paman Utsman bin Affan pernah diselubungi tikar dari daun kurma lalu diasapi dari bawahnya. Sedangkan Bilal yang saat itu menjadi budak Umayyah bin Khalaf pernah dikalungi tali di lehernya, lalu dia diserahkan kepada anak-anak kecil untuk dibawa berlari-lari di sebuah bukit di Mekah. Penyiksaan paling keras yang dialami oleh Bilal ketika ia dibawa keluar selagi matahari tepat di tengah ufuk. Lalu ia ditelentangkan di atas padang pasir. Umayyah lalu meminta batu besar dan diletakkan di atas dadanya seraya berkata, "Kamu akan tetap seperti ini hingga kamu mati atau mengingkari Muhammad serta menyembah Lata dan Uzza." Bilal hanya mampu berucap, "Ahad." Kemudian Abu Bakar datang dan membelinya dengan 7 uqyah atau 5 keping perak, lalu memerdekakan Bilal. Daftar orang-orang yang disiksa karena masuk Islam masih banyak dan panjang serta mengerikan. Siapapun yang diketahui masuk Islam pasti akan mendapat penyiksaan. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak luput dari perlakuan keji orang-orang kafir. Pernah Abu Lahab melempari beliau dengan batu hingga kedua tumitnya berdarah. Istri Abu Lahab juga tidak kalah sengitnya dalam memerangi beliau. Dia pernah memasang duri di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad. Dia adalah wanita yang sok berkuasa, panjang lidah, banyak bualan dan tipu muslihat. Oleh karena itu Al-Quran menafsirinya sebagai pembawa kayu bakar. Tatkala dia mendengar ayat Al-Quran yang turun tentang dirinya dan suaminya, maka dia langsung mencari Rasulullah dengan membawa segenggam batu. Saat itu Rasulullah sedang berada di masjid bersama Abu Bakar. Selagi dia sudah berada di depan keduanya, Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah, sehingga tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar saja. Maka dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Kudengar dia menyindirku. Andai kata aku melihatnya, tentu akan kutimpukkan batu ini ke mulutnya." Setelah itu ia membalikkan badan dan pergi. Abu Bakar lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau melihatnya dan dia melihat engkau?" Beliau menjawab, "Dia tidak melihatku, karena Allah telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa melihatku." Uqbah bin Abi Mu'aid juga tidak kalah biadabnya. Ia pernah meletakkan kotoran unta di punggung Rasulullah saat beliau sedang sujud. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak bersama kawan-kawannya. Ia juga pernah meludahi wajah Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi kekejian orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Langkah bijaksana pun diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau melarang orang-orang muslim untuk menampakkan keislamannya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Beliau tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi, tetapi beliau tetap menampakkan dakwahnya di tengah orang-orang musyrik. Orang-orang muslim pun tetap mengadakan pertemuan walaupun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi demi kemaslahatan diri mereka dan kepentingan Islam. Tempat tinggal Al-Arqam bin Abil Alqam Al-Makhzumi yang berada di atas Bukit Sofa menjadi markas dakwah beliau dan para sahabat. Tempat itulah yang kemudian disebut Darul Arqam. Meski begitu, keberadaan mereka tetap diketahui oleh orang-orang Quraisy. Saat itu para sahabat sedang mendirikan sholat, tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy datang dan menyerang mereka, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menikam salah seorang kafir Quraisy hingga darahnya tumpah. Inilah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Tekanan pun terus dilancarkan oleh orang-orang Quraisy. Hari demi hari, bulan demi bulan,
tekanan mereka semakin keras hingga pertengahan tahun kelima nubuah, sehingga Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin, dan mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang tersebut inilah turun wahyu yang mengisyaratkan untuk hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa Asyama An-Najasyi, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil. Tidak ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, melepaskan diri dari cobaan sambil membawa agamanya. Mereka pun hijrah dengan berjalan kaki dan mengendap-endap menuju Habasyah. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang muslim ini, mereka segera mengejar dan menyusuri padang pasir yang tandus dengan menunggang kuda. Tapi usaha mereka sia-sia, dan orang-orang muslim pun sampai di Habasyah dengan selamat. Beberapa waktu kemudian, orang-orang yang hijrah ke Habasyah mendapat kabar bahwa seluruh penduduk Mekah telah masuk Islam. Hal ini membuat mereka sangat gembira dan memutuskan untuk kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, ternyata kabar itu dusta. Penindasan orang kafir Quraisy justru semakin menjadi-jadi. Rasulullah pun menginstruksikan kaum muslim untuk hijrah ke Habasyah kedua kalinya. Hijrah kedua ini lebih sulit daripada hijrah pertama, karena kaum musyrikin berupaya keras agar misi hijrah kali ini gagal. Tapi lagi-lagi kaum muslimin berhasil hijrah ke Habasyah. Dan kali ini rombongan yang hijrah terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Kaum musyrikin tidak tinggal diam. Mereka melakukan diplomasi dengan mengutus 2 orang pilihan yang telah teruji dan cerdik. Mereka adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah sebelum keduanya masuk Islam. Kedua utusan kafir Quraisy itu membawa banyak hadiah dan bingkisan untuk dipersembahkan kepada sang raja. Mereka berharap agar sang raja menolak permohonan kaum muslimin untuk mengungsi sementara di negerinya. Namun di luar dugaan, Raja Habasyah justru menolak permohonan kafir Quraisy untuk menyerahkan umat Islam. Ia malah mengajak diskusi orang-orang muslim tentang agama yang mereka anut. Sang raja berkata, "Agama apa sebenarnya yang telah membuat kalian memisahkan diri dari kaum kalian, sementara kalian tidak memeluk agamaku atau agama lainnya?" Ja'far bin Abi Thalib, juru bicara pihak muslim, menjawab dengan runtut, tegas, dan penuh kejujuran. Ja'far berkata, "Dulu kami berada dalam kesesatan, lalu Allah mengutus utusan dari golongan kami yang kami tahu betul siapa dia. Kami pun mengikuti agama yang dibawanya, tapi kami mendapat penindasan demi penindasan, hingga akhirnya kami memutuskan untuk hijrah ke Habasyah, negeri dengan raja yang adil dan bijaksana." Setelah mendengar ucapan panjang lebar dari Ja'far, sang raja memintanya untuk membacakan potongan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ja'far pun membacakan ayat pertama dari surat Maryam. Mendengar ayat itu, sang raja langsung menangis. Sungguh bacaan ini dan apa yang dibawa oleh Isa benar-benar keluar dari sumber yang sama, kata sang raja. Kemudian 2 utusan kafir Quraisy meminta sang raja untuk menanyakan perihal Nabi Isa kepada Ja'far. Sang raja pun bertanya tentang Isa kepada Ja'far. Ja'far menjawab, "Kami akan jawab tentang Isa sesuai dengan apa yang kami dengar dari Nabi Muhammad SAW. Isa adalah hamba Allah, roh darinya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam sang perawan suci." Sang raja membenarkan jawaban itu dan mengembalikan semua hadiah yang baru saja diberikan oleh 2 orang utusan kafir Quraisy, dan ia pun mengizinkan umat Islam untuk tinggal di Habasyah dan dijamin keamanannya. Sahabat beriman, demikianlah kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam mendakwahkan Islam dan mempertahankan keimanan. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk selalu memegang teguh keimanan meski cobaan datang bertubi-tubi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.